Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Anak-anakku kelas 12 perbankan syariah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu asuransi syariah. Nah, mungkin kalian sudah sering sekali mendengar tentang perusahaan asuransi syariah. Sedikit banyak kalian juga mungkin sudah tahu seperti apa sih gitu kan perusahaan asuransi syariah. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas lebih detail lagi terkait perusahaan asuransi syariah dan tentunya ditinjau dari semua bentuk, baik itu landasan hukumnya, produk-produknya dan lain sebagainya yang terkait dengan internal asuransi syariah. Baik, topik materi yang akan kita bahas yang pertama, kelembagaan perusahaan perasuransian syariah. Yang kedua, jenis produk asuransi syariah. Yang ketiga, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang keempat, tantangan dan pengembangan asuransi syariah khususnya di Indonesia. Baik, topik yang pertama yaitu adalah kelembagaan perusahaan asuransi syariah. Nah, ini yang akan kita bahas pertama adalah jenis dari perusahaan perasuransian syariah. Yang kedua, bentuk badan hukumnya itu seperti apa. Yang ketiga, ini susunan organisasinya untuk perusahaan asuransi syariah pada umumnya ya. Dan yang keempat, aktuaris dan tenaga ahlinya itu yang dibutuhkan seperti apa sih gitu. Nah, ini jika kalian melihat bagian ini, di sini kita bahas tentang jenis perusahaan perasuransian syariah. Kalau bentuk usahanya memang ini sebenarnya hampir mirip dengan yang ada di perbankan syariah ya. Kalau di bank syariah itu kan ada UUS, ada BUS. Nah, kalau di asuransi syariah itu juga sama, tapi bahasanya adalah asuransi full syariah atau asuransi yang bentuknya hanya unit syariah atau unit usaha syariah seperti UUS pada perbankan syariah. Nah, full syariah ini maksudnya adalah seluruh kegiatan usahanya, usaha perusahaan asuransi syariah yang memang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jadi benar-benar memang perusahaan asuransi syariah ini berdiri sendiri tanpa adanya induk konvensional yang yang mendahului berdirinya perusahaan asuransi syariah tersebut. Contohnya di sini adalah asuransi takaful Indonesia. Itu kan asuransi takaful Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Bank Muamalat Indonesia. Nah, ini dari banknya aja itu memang kan benar-benar full syariah kan, tidak ada induk konvennya. Nah, asuransi takaful Indonesia juga tidak ada induk konvensionalnya, jadi memang berdiri dari awal itu dalam bentuk perusahaan yang memang full syariah. Nah, yang kedua, bentuk badan usaha yang kedua adalah US atau unit syariah. Nah, ini mirip dengan apa yang ada pada perbankan syariah yang kita sering dengar itu dengan sebutan UUS atau unit usaha syariah. Nah, ini sebagai kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, jadi hanya sebagian saja. Contohnya misalnya asuransi, sekarang tuh kan banyak tuh asuransi yang sudah syariah ya, tapi dia punya induknya ini masih induk konvensional. Contohnya misalnya Prudensial itu kan perusahaan asuransi ya, agennya banyak di seluruh Indonesia dan dia punya satu unit usaha yaitu asuransi syariahnya. Jadi di dalam perusahaan Prudensial, di tengah-tengah produk mereka yang bisa kita sebut itu produk konvensional, mereka juga punya produk yang syariah atau pru syariah namanya. Nah, ini merupakan US atau unit syariah seperti itu. Jadi hampir sama dengan UUS lah, sifatnya hampir sama. Dia punya induk konvensional. Kalau yang full syariah dia tidak punya induk
konvensional. Ada juga sih beberapa asuransi yang memang dia induknya itu syariah, tapi memang dia induknya konvensional tapi dia sudah berdiri sendiri seperti layaknya bus pada perbankan ya, dia jadi berdiri sendiri dengan tetap memakai nama induk konvensionalnya, tapi ada embel-embel syariah. Contohnya misalnya asuransi Aca Syariah, ini juga masih proses untuk menjadi full syariah. Contohnya lagi misalnya asuransi Bumida Syariah atau Bumi Putra Syariah, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang pastinya sekarang sudah banyak menjamur di negara kita, karena memang kegiatan usaha asuransi ini sangat menggiurkan dan keuntungannya juga cukup besar, yang sehingga bisa membuat omset dari perusahaan asuransi syariah itu sendiri bisa cepat berkembang gitu. Dan untuk kemudian jenis perusahaannya, di sini asuransi itu kan macam-macam ya. Ada perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah. Nah di antara dua perusahaan asuransi jiwa dan juga perusahaan asuransi umum itu ada yang namanya perusahaan reasuransi syariah. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, nah ini ada jenis-jenis perusahaan perasuransian syariah. Yang pertama adalah perusahaan asuransi umum syariah, yang mana usahanya adalah pengelolaan risiko, dan memang asuransi ini sudah jelas sekali yang dikelola oleh perusahaannya adalah risiko apa ya, risiko dari para nasabahnya, risiko kesehatan, risiko jiwanya, kemudian juga ada risiko kendaraannya. Nah itu kan yang dikelola memang jelas sekali untuk perusahaan asuransi adalah risiko dari setiap nasabah yang menjadi anggota asuransinya. Kemudian pastinya untuk perusahaan asuransi umum syariah ini berdasarkan prinsip syariah yang pastinya di dalamnya ada unsur saling tolong menolong atau sering kita sebut sebagai ta'awun, dan saling melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis. Risiko apa sih yang bisa timbul? Biasanya risiko kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul, atau kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah contoh dari perusahaan asuransi umum syariah ini misalnya asuransi kendaraan, asuransi kebakaran misalnya, kemudian biasanya juga kalau atlet gitu kan ada yang mengasuransikan aset-asetnya. Nah itu ini disebut sebagai contoh dari perusahaan asuransi umum syariah. Jadi ya umum, yang dilindungi adalah risiko-risiko umum yang pastinya akan mungkin terjadi di yang akan dirasakan oleh si nasabah dari perusahaan asuransi tersebut. Kemudian yang kedua ada perusahaan asuransi jiwa syariah. Nah ini bisa kita garis bawahi ya, kalau yang akan kita bahas adalah semua risiko yang terjadi pada jiwa dari nasabah perusahaan asuransi syariah. Nah ini yang pastinya apa sih pengertiannya? Itu adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi ini kaitannya dengan kesehatan dari si nasabahnya, baik itu jiwa, kesehatan maupun yang lainnya. Dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah
perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Jadi bahasa simpelnya adalah perusahaan perusahaan reasuransi syariah ini adalah perusahaan asuransi yang diasuransikan gitu. Jadi kalau di perbankan mungkin ada yang namanya saling pinjam meminjam dana antar bank demi memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Nah, kalau di asuransi ini ada perusahaan asuransi yang diasuransikan untuk menjaga kestabilitasan atau kesehatan dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi tersebut mengalami kebangkrutan atau keadaan ekonomi yang tidak baik, maka perusahaan tersebut akan dibantu oleh perusahaan asuransi lainnya atau perusahaan reasuransi yang memang siap mengcover atau membantu sehingga perusahaan asuransi tersebut tidak mengalami pilot atau bangkrut. Jadi itu dinamakan perusahaan reasuransi syariah, dan pastinya harus sama-sama perusahaan asuransi syariah, tidak boleh di cover oleh perusahaan asuransi konvensional, kecuali kalau memang mau di merger atau digabungkan atau diambil alihkan oleh perusahaan konvensional yang memang sudah cukup mumpuni dan bisa mengcover prinsip syariah yang ada di perusahaan asuransi syariah tersebut. Kemudian ini ada ketentuan dari pendirian atau pemisahan unit syariah dari sebuah perusahaan asuransi. Ada tercatat pada Undang-Undang Pasal 87 Nomor 40 Tahun 2014 tentang peasuransian, yang dijelaskan bahwa seluruh perusahaan asuransi yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya dengan prinsip syariah itu diwajibkan untuk melakukan spin-off. Diwajibkan untuk melakukan kegiatan spin-off dengan ketentuan: pertama, memiliki unit syariah dengan nilai dana tabaru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabaru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Yang kedua, dari masa peresmian undang-undang pasal 87 ini sudah berjalan, perusahaan asuransinya itu sudah berjalan selama 10 tahun. Dan ini mungkin kalian bisa cari ya pengertian dari spin off. Ya, mungkin bahasa secara simpelnya spin off itu ya seperti yang mungkin perusahaan konvensional mau mendirikan unit usaha syariah. Nah, ini dia berarti kan itu namanya spin off gitu. Jadi pendirian unit usaha syariah pada perusahaan konvensional, itu mungkin bahasa mudahnya. Nanti kalian bisa coba cari di Google bahasa pengertian dari spin off secara istilah yang mungkin lebih tepat ya. Kemudian dari badan hukumnya, bentuk badan hukum dari usaha asuransi ini pastinya itu PT. Ya, contohnya seperti PT Aceh Syariah, Pro Syariah, Asuransi Jiwasraya Syariah, dan lain-lainnya. Ada juga perusahaan asuransi sifatnya seperti koperasi, tapi ini memang jarang sekali ya di Indonesia. Yang ketiga itu adalah usaha bersama. Ini usaha bersama juga jarang sekali ada di dalam bentuk usahanya. Badan hukum asuransi itu jarang sekali dalam bentuk koperasi ataupun usaha bersama ini di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri mungkin sudah banyak yang bentuknya koperasi. Nah, perusahaan perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus punya akta pendirian dari PT-nya, akta pendirian yang memang dicap notaris, dan pastinya harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari perusahaan asuransi tersebut. Kemudian harus ada susunan organisasi, siapa manajernya, siapa komisarisnya, siapa direkturnya.
dan lain-lainnya. Kemudian ada modal disetornya, wajib. Namanya kita membuat perusahaan itu pasti harus wajib dan amat sangat penting sekali harus disertai dengan adanya modal disetor atau saham yang disetor pada saat awal pendirian perusahaan. Kemudian dana jaminan. Yang kelima, memperkerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya. Benar-benar memang harus ada tenaga ahli yang memang sudah paham dengan dunia asuransi. Kemudian yang keenam, ada kepemilikan. Ada yang punya, ada yang pemegang saham. Nggak mungkin ada perusahaan yang tanpa pemegang saham gitu, hanya bekerja aja kan, nggak mungkin. Yang ketujuh, kelayakan rencana kerja. Dia harus punya program kerja. Kemudian yang kedelapan, produknya apa. Mereka harus punya produk yang akan dipasarkan. Nggak boleh lihat dari produk orang lain, walaupun pada realnya sebenarnya kalau produk asuransi itu dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya sih sebenarnya sama aja ya bentuknya gitu. Seperti layaknya bank juga kan, bentuk produk tabungan dan deposito juga sebenarnya basically itu sama aja, cuma ada ketentuan-ketentuan aja yang memang berbeda gitu. Nah, yang 9, pastinya harus ada hal-hal lain yang memang sifatnya adalah harus direncanakan di awal jika memang nanti perusahaan asuransi tersebut mengalami kendala, supaya perusahaannya tetap harus tumbuh dan juga harus sehat gitu, nggak boleh terindikasi akan bangkrut atau ibaratnya tidak liquid. Nah, ini ada contoh susunan organisasi dari perusahaan perasuransian syariah. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan struktur organisasi pada bank. Yang pertama pastinya ada RUPS, rapat dengan pemegang saham. Yang kedua itu harus ada dewan komisaris. Yang ketiga itu harus ada direktur utama ataupun dewan direksi yang lainnya. Dan pastinya ada DPS, ada dewan pengawas syariahnya. Memang kan ciri khas dari sebuah perusahaan syariah itu ada dewan pengawas syariah, dan ini yang tidak ada pada perusahaan konvensional. Kemudian bawahnya itu baru tenaga-tenaga ahli yang memang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi syariah tersebut. Ini contoh dari struktur organisasinya, nanti bisa ya disesuaikan dengan perusahaan asuransi masing-masing. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan hari ini. Silakan kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di grup atau bisa langsung japri ke ibu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.